Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi fikih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat semester 2 mengenai bab 9 pelepasan dan perubahan harta. Sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai nafkah. Lafaz an-nafaqah itu diambil dari lafaz al-infaq yang memiliki arti mengeluarkan. Dalam bahasa Arab, lafaz infak tidak digunakan kecuali menunjukkan suatu hal yang menunjukkan akan suatu kebaikan. Sebab-sebab nafaqah. Yang pertama, karena hubungan kekeluargaan. Yang kedua, hubungan kepemilikan. Dan yang ketiga adalah hubungan pernikahan. Besarnya nafkah. Besarnya nafkah itu sesuai dengan keadaan sang pemberi dan memandang juga terhadap keadaan sekitar. Yang kedua, hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Adapun dalil dari hibah sendiri diantaranya terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Rukun dan syarat hibah. Yang pertama ada pemberi hibah atau warhib. Di antara syarat-syarat pemberi hibah adalah sudah balik, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Adapun untuk penerima hibah mauhullahu, syarat penerima hibah di antaranya hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Selanjutnya yang ketiga ada barang yang dihibahkan. Syarat-syarat barang yang dihibahkan diantaranya jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Dan yang terakhir ada akad, ijab dan qabul. Misalnya, si penerima menyatakan, saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu. Si penerima menjawab, ya saya terima pemberian saudara. Selanjutnya adalah macam-macam hibah. Yang pertama ada hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Yang kedua ada hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi pemilik pemberi hibah. Mencabut hibah. Adapun berikut adalah beberapa orang yang bisa mencabut hibahnya kembali. Pada dasarnya ada beberapa ulama yang tidak membenarkan untuk mencabut hibah. Namun ada beberapa pengecualian. Di antaranya yang pertama adalah hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Dan yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Masalah mengenai hibah. Yang pertama, pemberian orang sakit yang hampir meninggal hukumnya adalah seperti wasiat, yaitu penerima harus bukan ahli warisnya dan jumlahnya tidak lebih dari 1/3 harta. Yang kedua, penguasaan orang tua atas hibah anaknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang bapa boleh menguasai barang yang dihibahkan kepada anaknya yang masih kecil dan dalam perwaliannya, atau kepada anak yang sudah dewasa tetapi lemah akalnya. Hikmah hibah. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong.
Yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sedekah dan hadiah. Sedekah sendiri adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridha Allah. Adapun hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Hukum sedekah dan hadiah. Hukum sedekah adalah sunnah, sedangkan hukum hadiah adalah mubah. Artinya boleh saja dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Perbedaan sedekah dan hadiah. Yang pertama, sedekah ditunjukkan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditunjukkan kepada orang yang berprestasi. Sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Syarat-syarat sedekah dan hadiah. Yang pertama, orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Orang gila, anak-anak, dan orang yang kurang sehat jiwanya seperti pemboros. Tidak sah sedekah dan hadiahnya. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Dan yang keempat, barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Rukun sedekah dan hadiah. Yang pertama ada pemberi sedekah, yang kedua ada penerima sedekah atau hadiah, yang ketiga ada ijab dan qabul, dan yang keempat barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Hikmah sedekah. Yang pertama menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, yang kedua dapat menghindarkan dari berbagai bencana, dan yang ketiga akan dicintai Allah. Hikmah hadiah. Yang pertama menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang, dan yang kedua menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wakaf. Menurut bahasa, wakaf berarti menahan. Menurut istilah, wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah. Adapun hukum wakaf adalah sunnah. Rukun wakaf. Yang pertama ada orang yang memberikan wakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, dan yang keempat ada ikrar penyerahan. Syarat-syarat wakaf. Syarat wakaf diantaranya yang pertama, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendaknya sendiri. Yang kedua, orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan. Yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Dan yang keempat, jelas ikrarnya dan penyerahannya. Lebih baik tertulis dalam akta notaris sehingga jelas dan tidak ada atau tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Macam-macam wakaf. Yang pertama ada wakaf ahli, wakaf khusus, yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Dan yang kedua ada wakaf khairi, wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya wakaf untuk masjid, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Perubahan benda wakaf. Menurut Imam Syafi'i, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus atau wakaf ahli, sekalipun. Seperti wakaf bagi keturunannya sendiri. Sekalipun terdapat 1001 macam alasan untuk itu. Sementara Imam Malik dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf kecuali masjid. Dengan ketentuan yang pertama apabila pewakaf mensyaratkan
dapat dijual atau digantikan dengan yang lain ketika berlangsungnya pewakafan. Yang kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Yang ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Dan yang keempat, agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan. Hikmah wakaf. Yang pertama, menanamkan sifat juhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Yang kedua, menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslim. Yang ketiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dan yang keempat, menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.